Halo, Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol, masih bahas film The Flash. masih bahas film The Flash karena apa ya? Memang banyak yang bisa diomongkan soal The Flash ya. Sebelumnya kita udah ngonten soal review The Flash. Konten filmnya sendiri banyak yang diomongin, bisa diomongin. Keproduksiannya sendiri, tetek bengeknya tuh, kekeosannya tuh banyak yang bisa diomongin juga. Banyak. Nah, kita juga udah pernah bahas soal kenapa Batman Superman ada di The Flash, kenapa presence begitu besar. Nah, kali ini kita bahas kenapa film The Flash itu kok nggak laku ya. Iya, dalam tanda petik. Sebenarnya kalimat nggak laku itu salah juga sih ya. Tapi kenapa kok film Marvel itu masih film Marvel yang belakangan itu kan memang sampah-sampah ya. Tapi mereka masih menguntungkan. Secara pendapatan masih menguntungkan di atas 700 lah. 500 700 lah. Maksudnya tidak perform sesuai harapan Kevin, ya. Kritiknya banyak, ya. Tapi tetap laku, tetap untung. Nah, The Flash ini kritiknya bagus. Satu-satunya keluhan yang dikeluhkan netizen itu atau yang diomongin lah. Itu CGI. CGI-nya, ya. Terus, ada isu juga soal perizinan. Soal karakter itu teman-teman, cameo Superman yang digunakan. Ada isu soal Mark Waid juga, tapi itu kan bukan hal yang bukan hal yang maksudku itu tuh udah umum terjadi gitu loh. Dan orang nggak ngomongin itu tuh yang ngerti aja. Tapi kalau secara umum, kalau yang CGI kan yang nggak ngerti pun CGI doang tetap bisa ngerasa itu nggak seoke itu kan CGI-nya. Gitu. Secara umum CGI doang. Tapi kok filmnya kritiknya bagus, yang ngajak nonton banyak. Di grup-grup kritik di Rotten Tomatoes, IMDb itu oke lah. Itu sebuah rating yang orang itu willing to watch. Dan teman-teman casual movers yang cuman sekedar nonton film doang merasa filmnya juga oke-oke aja gitu. Tidak terlalu universe banget gitu. Tidak, maksudnya sebagai sebuah film multiverse, filmnya itu cukup enjoy ditonton semua orang. Enggak seperti Spider-Verse ya, yang hanya penggemar Spidey yang akan suka banget ya, atau Multiverse of Madness yang enggak jelek itu maksudnya. Tapi kenapa sih The Flash ini kok filmnya itu bagus, kritiknya oke, suara sumbangnya dikit, tapi ya tetap aja nggak laku. Sebenarnya ini soalnya kalau ngomongin Black Adam sama Mas ya, sama sama Shazam itu kan, dua-duanya tuh Shazam tuh media core banget. Orang nggak banyak ngobrolin. Bahkan aku lebih seneng yang pertama. Lebih seneng yang pertama sih. Black Adam penuh masalah secara film sendiri, dan sekarang udah dihapus. Ya, maksudnya secara film sendiri Black Adam itu kritiknya nggak oke loh. Ya, itu betul. Kritiknya nggak oke, dan ya kita aku paham sih kenapa orang bilang nggak oke, dan aku sepakat. Walaupun kami cukup enjoy nontonnya. Kami secara actionnya, secara yaitu fight-nya, generic superhero movie lah. Betul. Kalau 2 itu flop, ya dipahami karena kelakuan drug dan sebagainya. Tapi The Flash ini nggak gitu. Apakah karena Ezra-nya kemudian orang itu salah satu faktornya. Mungkin faktor, tapi faktornya, nah itu dia rumit. Yang akan kita bahas tuh, The Flash itu kita tuh nggak ngedefend. Kita bukan ngedefend. Ini tuh bukan ngedefend. Kita justru ngajak ngobrol teman-teman bahwa kenapa sih seperti ini? Karena kalau soal kita berangkat dari produksi aja. The Flash ini bergerak setelah Justice League Whedon tahun 2017. Di mana Justice League Whedon-nya dinyatakan gagal, nggak bener, hancur. Maka The Flash ini dirombak. Ya udah, buat ngeset ulang Justice League supaya nutup yang Whedon ini. Itu tuh awalnya gitu. Tapi kemudian tanpa disangka Snyder Cut rilis. Akhirnya publik kan nge-hype. Ini harusnya film superhero, ini harusnya film Justice League gimana. Emang bagus banget, emang masterpiece itu Justice League Snyder Cut itu. Kemudian film The Flash juga menata ulang. Oh, kalau gitu masih bisa nih. Toh Warner Bros-nya juga udah Warner Bros Discovery kan. Kita ganti nih bla 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 segala macam gitu. Tapi tetap aja Snyder tetap nggak boleh masuk Warner Bros lagi. Akhirnya penyesuaian Akhirnya dilakukan penyesuaian lagi. Terus kemudian
karakter-karakternya seperti kita tahu di internet ada Henry Cavill sudah take di ending, terus Gal Gadot juga sudah take. Itu di describe ini ending ketiga yang kita tonton kan adalah ending ketiga. Katanya seperti itu. Kita nggak tahu kredibilitasnya juga ya. Betul, terus filmnya juga tarik ulur, mundur gara-gara Ezra punya masalah segala macam gitu. Jadi secara keproduksian aja rumit, udah bisa tayang aja udah untung banget. Dan jadinya gini aja udah bagus maksudku, banget. Kami berharap jauh lebih buruk. Iya, betul. Kami berharap jauh lebih buruk. Lo nggak nyangka film dengan segala masalah seperti itu bisa produk akhirnya bisa dinikmati, bisa enjoyable ditonton. Dan bukan cuma enjoyable, maksudku kalau ngomongin the best superhero movie all the time ya kejauhan. Enggak. Tapi itu udah bagus gitu loh. Jadi kayak Tom Cruise seneng, terus Spielberg ya, atau siapa? Stephen King seneng, ya bisa dipahami karena filmnya emang bagus banget. Tapi memang ya udah satu produksi, kedua Ezra, ketiga pergantian aktor, gitu kan, aktor-aktornya maksudnya ya udah kita tahu lah Warner Bros seperti apa gitu. Terus kemudian soal ngomongin ini film gak punya masa depan. Ini tuh film yang digunakan untuk penutup. Maksudnya urgensi kita untuk nonton di bioskop tuh nyaris gak ada. Kita juga nggak tahu Ezra ini akan tetap jadi The Flash apa enggak. Gal Gadot akan. Karena ya, film ini tuh dirilis dengan pengumuman bahwa DC itu akan menuju arah yang baru dan film ini akan menjembataninya. Gimiknya gitu. Tapi pada kenyataannya filmnya juga tidak menjembatani apa-apa karena bahkan James Gunn, aku nggak tahu ya tweetnya itu gimana, yang jelas James Gunn bilang katanya pemeran Batman-nya nanti bukan Clooney. Dia jawab kok absolutely not. Nah, maksudku bukan Clooney. Film ini jadi bener-bener hanya untuk perpisahan doang, dan kalau ngomongin perpisahan, siapa yang diperpisahin? Iya, perpisahan ke universe yang semesta yang bahkan semestanya aja belum jadi. Iya. Jadi urgensi orang buat nonton itu nyaris gak ada. Betul. Karena maksudku, kenapa sih aku harus nonton ini di bioskop? Toh nanti bisa aku tonton di tempat lain. Karena kita kan nggak why we celebrate nothing gitu. Iya. Padahal filmnya bagus. Nah, standku teman-teman, dan ini standnya dari juga sama karena di konten kita yang review film The Flash tuh aku bilang bahwa kenapa filmnya bagus? Karena filmnya tuh stay ke rohnya dari Flashpoint. Flashpoint itu mau diinkarnasi wujud yang manapun, ya kayak gini. Sebagai sebuah comic book movie ini tuh bagus banget. Bagus banget, karena dia stay di situ. Udah jarang loh kita dapat komik yang dapat film yang comic book movie yang ngerti karakternya, sutradaranya ngerti karakternya, penulis naskahnya tuh ngerti harus ngeletakin karakternya gimana. Ngerti bagaimana itu Barry yang ada inkarnasinya yang begini. Iya. Sudah sangat jarang kita dapat film seperti itu. Betul. Makanya sebagai sebuah comic book movie, kami tuh nge-defend The Flash tuh bukan dalam lingkup dia tuh semesta DCU, tapi sebagai sebuah comic book movie yang menghormati materi-materi aslinya dan karakter-karakternya. Gitu. Kalau kalian baca komik Flashpoint dan atau nonton film animasi atau film kartunnya Flashpoint Paradox ya, kalau animasinya, kartunnya, kalian akan nemuin feel yang sama bahwa memang nggak ada konklusinya, emang nggak ada penyelesaian masalahnya tuh gimana, nggak ada, emang nggak ada, udah gitu aja. Emang nggak ada. Itu yang bikin mungkin publik juga enggan menonton film yang nggak kemana-mana. Ya itu dia. Makanya memang. Maksudnya gini. Rewatchability-nya nggak ada. Film itu kan film Marvel, terus kemudian film MCU itu kan laku karena orang nonton berkali-kali. Orang ingin ngerasain sensasinya. Sensasi lagi. Guardian of Galaxy itu nonton 2-3 kali masih oke, karena emosi teracak-acak lagi. Aku nonton The Dark Knight di bioskop 2 kali dan di Blu-ray berkali-kali karena pengen selalu naikin moodku untuk jadi kalau ada masalah ngehadapinnya gimana? Gini ya, maksudku ada gitu loh rewatch. Jokernya, ngelihat Joker dipukulin Batman itu kan rasanya puas kan ya? Gitu, itu emosi kita tuh nyampe dan
ketarik gitu. Nah di The Flash enggak? Sama kayak aku nonton film BVS tuh kalau nggak aku seingat aku nonton 5 kali lah di bioskop. Di bioskop ya. Aku Blu-ray-nya berkali-kali sih. Iya sama Blu-ray. Maksud gue itu kan karena kita tuh punya invest ke karakternya, invest kita ngerti, kita tuh pengen tahu mau kemana, kita pengen ngerti ngapain, kita suka sama karakternya. Lalu aku nonton One Piece Red itu 8 kali. Ya, 8 kali. Tetap ketika tayang lagi di Station nonton lagi berkali-kali. Ya karena karena invest. Nah The Flash ini orang itu belum invest sama The Flash. Ini adalah film pertama The Flash. Ekspektasinya adalah mengenal The Flash dulu, baru biasanya film kedua nanti kita udah invest sama karakternya. Tapi kan kita aja nggak yakin ada film kedua. Betul. Makanya jadi filmnya disukai orang, tapi orang itu nggak mau nonton lagi, Mas. Iya. Jadi secara gampangnya keluar bioskop tuh gimana filmnya? Oh ya seru aja. Seru. Udah. Seru, selesai di situ. Udah di karena, situ gitu. Ya itu karena kita tuh nggak mau nonton lagi. Iya. Sekali lagi berbeda. Perpisahan tuh cukup sekali. Betul. Beda sama Guardian of Galaxy yang memang literally perpisahan ya. Send off with the bang gitu loh. Iya. Kalau itu perpisahan yang kita tuh pisah sama siapa sih? Iya. Pisah sama siapanya aja masih tanda kutip gitu. Yang diperpisahin masih ada di situ. Jadi yang disambut belum tentu ada. Belum jelas siapa yang disambut tepatnya. Ya, jadi kalau Guardian of Galaxy 3 itu kan keluar bioskop kita kayak wah gila. Aku pengen send off lagi. Iya, aku pengen gimana? Aku pengen kayak roller coaster kan habis turun pengen lagi. Tapi kalau ini tuh oh ya udah sih, bagus, oke. Iya. Udah, iya, titik. Film The Flash ini kayak naik kereta dari Jogja ke Solo nyampe ya udah. Atau Jogja ke Jakarta. Nggak mau balik lagi. Ya udah. Gitu. Jadi memang rumit sih teman-teman. Jadi bahwa Batman-nya itu memang bukan George Clooney gitu, ngapain dimunculin? Ya, it's kind of joke ya dalam artian sih, tapi seberapa banyak sih Batman yang bisa kita munculkan. Ya, maksudnya kontroversi di balik layar tuh juga tidak membantu. Iya, tidak membantu. Filmnya yang belum lagi Andi juga bilang filmnya tuh ada 4 jam loh. Ya, aku punya loh. Ngapain kamu punya loh gitu, filenya? Ya punya lah orang sutradaranya. Itu hal beda karena Flash itu mau kamu jabarkan. Mau 4 jam juga filmnya tidak akan kemana-mana. Beda sama Snyder Cut ya. Karena intinya Flashpoint udah ada di sini semua teman-teman. Udah Flashpoint itu begini. Sebenarnya ada satu lagi tidak membantu, Warner Bros juga gobloknya nggak masuk akal. Ya selalu sih. Maksudnya gini ya Mas. Warner Bros selalu goblok sih. Film ini tuh kan menganggap Justice League yang kanon tuh adalah Zack Snyder Justice League. Karena cara kekuatannya bekerja, kemudian interaksi dengan Iris. Ya enggak kalau aktor mah. Nah, tapi yang dipromosiin Warner Bros itu Justice League-nya Whedon kan goblok gitu. Jadi ada Mas, ada kalian mau beli DCU set, ada 10 film. Blu-ray termasuk. Nah, yang dimasukin tuh Whedon kan goblok ya itu. Emang tolol aja sih. Emang aneh sih. Jadi kira-kira ada 4 lah alasan kenapa The Flash ini nggak perform dengan baik di bioskop ya. Pertama memang proses produksinya kacau balau ya. Timeline-nya kacau balau. Yang kedua memang Ezra juga berkontribusi untuk berbagai permasalahan yang. Tapi kita nggak mau bahas itu ya karena kita nggak bahas itu. Itu kan gosip ya. Nah, yang ketiga adalah film investasi terhadap The Flash-nya sendiri itu baru film pertama gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah ditutup untuk apa? Kita nonton film ini, kita nggak mau nonton lagi film ini karena ngapain? Ya, katanya membuka yang baru, belum ada yang dibuka. Katanya perpisahan, nggak say goodbye gitu. Jadi gimana gitu? Ya, kira-kira itulah 4 alasan kenapa kok filmnya nanti judulnya 4 alasan kenapa film The Flash gagal. Gitu. Sebenarnya nggak gagal. Ternyata ini sebabnya. Kurang ajar. Jadi ya udahlah, maksudku kalau kami suka, tapi kalau kemudian gagal di box office, kami paham. Ya ada alasannya, ternyata memang ada alasannya gitu. Oke, itu aja kali ya. Itu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di jangan lupa like, subscribe, dan komen. Apakah kalian punya penyebab lain atau enggak? Penyebab lain kadang-kadang jangan-jangan mereka punya lebih dari 4 kan? Gitu. Siapa tahu. Gitu. Oke, itu aja. Sampai ketemu di obrolan superhero lainnya teman-teman. Bye.